Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majid TV, para penonton dan para pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memberikan kemudahan hidup di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan para penonton dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam dan ini sudah sampai di episode yang ke-125. Pada episode kali ini seperti biasa ada teman ngopi saya, Mas Aldi. Assalamualaikum Mas Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana ini? Alhamdulillah baik Mas Anis, walaupun agak meriang-meriang dikit sih ini. Sama berarti ya, sama-sama meriang ini. Ketularan kayaknya Mas Anis. Ketularan dari sendirian apa saya? Enggak, dari orang luar kayaknya Mas. Jangan sampai kita saling menyalahkan nanti Mas. Ya. Tapi ini manusiawi Mas. Jadi kita sakit itu menunjukkan bahwa kita itu makhluk. Kalau kita nggak pernah sakit dan nanti dikira kita Fir'aun. Fir'aun ya. Nggak pernah sakit itu Fir'aun. Makanya terus ngaku-ngaku Tuhan. Iya, ngaku-ngaku Tuhan. Ini kita nanti mau bahas tentang apa Mas Aldi? Iya, membahas tentang memang tadi ya, mengaku Tuhan tadi ya Mas Anis. Mungkin fenomena sekarang itu banyak orang yang merasa bahwa dirinya itu Tuhan. Artinya bahwa dia merasa dia punya kekuatan. Sampai dia nggak mau kalau ada orang yang menyalahkan dia itu Mas Anis. Oke. Berarti intinya tentang bagaimana kita tuh bersikap sebagai manusia ya. Iya, harusnya tidak boleh keluar batasan gitu ya. Kita manusia makhluk yang sangat lemah dan kita butuh Tuhan yang sebenarnya yaitu Allah Subhanahu wa taala kan gitu ya. Kita butuh cinta dari Allah sih sebenarnya Mas. Harus cinta dulu ke Allah atau ada cinta lagi ke yang lainnya Mas Aldi? Kalau menurut saya sih Mas, ini nanti mungkin narasumber bisa lebih menambahi ya Mas. Ya, sebab Allah cinta kepada kita, kita bisa membagi cinta kita kepada makhluk. Kalau saya jadi sebab Allah cinta kepada kita, kita bisa berbagi cinta kepada semua makhluk, termasuk pada nggak hanya kepada manusia Mas ya? Iya, kepada alam semesta dan apapun yang ada di dunia sih Mas. Gitu. Ini nanti narasumbernya siapa Mas? Ini narasumbernya seorang ustadz muda Mas. Ustadz muda, oke. Julukannya juga unik namanya sih ya. Siapa Mas? Atau kita panggil saja? Ya, panggil saja kita Mas. Narasumber kita, beliau Ustadz Icul. Monggo Ustadz. Nah, monggo Ustadz. Nah, ini Ustadz muda kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama enggak ketemu ini. Ya, monggo beneran. Sehat? Alhamdulillah sehat walaupun ada meriang tadi kalau tadi. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Walaupun sedikit. Oh sama berarti iya. Riang-riang gitu. Padahal udah janjian ya ini ya? Enggak. Ini memang gara-gara cuaca tuh gimana kok? Mungkin kitanya yang kurang sadar diri bahwa kita kan lemah. Lemah ya. Tapi kita sok kuat gitu, kemudian setiap malam nggak pernah tidur. Mungkin itu ya kalau saya. Tapi kalau iya, saya makanya juga sering insomnia ya bahasanya sekarang ya. Karena overthinking juga. Mungkin karena masalah tinggal seseorang atau mungkin gimana ya? Waduh. Oh bisa jadi itu. Bisa jadi ya. Atau masalah lain. Terkadang buat kita itu nggak bisa tidur. Akhirnya kan ke kesehatan. Iya. Nah Ustadz, malam ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mensikapi tentang apa Mas Aldi? Takdir atau gimana? Tentang bagaimana kita menjadi manusia yang sadar diri sih. Termasuk tadi kita bisa mentoleransi lah terhadap sesama juga sih. Artinya nggak semena-mena gitu ya? Iya. Kayak tadi kan orang yang kalau mengaku Tuhan kan biasanya semena-mena kan Mas. Dia disalahkan nggak mau. Gampangannya kita nggak bisa menerima kritik gitu loh. Jadi kita itu tugasnya hanya ikhtiar. Iya. Soal hasil ya kita pasrahkan kepada Tuhan. Nah ini gimana Ustadz? Apakah ini statementnya itu benar atau salah atau bagaimana? Ya benar, seperti itu. Udah selesai kan? Mungkin perlu dijelaskan secara detail gitu sih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal Alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad Sallallahu alaihi. al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Para pemirsa MAJT TV dimanapun Anda berada, para penggemar ngopi ngaji online perkara Islam yang selalu menunggu-nunggu kedatangan kami. Nah, sekarang saya bersama dengan para host kita. Tiba-tiba saya diundang ke sini untuk bahas tentang apa itu saya kurang tahu. Tapi perlu kita bersyukur karena masih dalam kesempatan hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama lagi. Terlebih saya udah lama nggak bertemu dengan host-host yang keren ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Tadi saya sedikit ada omongan ya berkaitan dengan orang itu harus tahu diri. Orang itu harus tahu diri yang bagaimana? Karena gini, terutama di Indonesia ini kan kita berada di lingkungan yang tidak hanya kita itu yang saya maksud adalah sesama muslim Heterogen. Nah, kita itu berada di dalam satu lingkup yang itu tidak semuanya Islam. Nah, dari hal semacam itu maka kita harus sadar diri bahwa ternyata yang memiliki Indonesia itu bukan hanya orang Islam. Terlebih ini kan nanti ada tahun-tahun pemilu ini kan, tahun kampanye itu kan. Itu yang dulu tuh zaman pemilihan tahun 2019 itu kan keren itu. Luar biasanya itu semua itu fitnahan-fitnahnya berkaitan dengan masalah agama, politik identitas. Jadi kalau Anda Islam maka harus coblos ini gitu kan. Kalau yang coblos itu berarti nanti tidak Islam lagi. Kenapa? Bahkan sesama muslim juga saling menjelekkan ya. Saling mengatakan ini memfitnah ya. Dia bukan orang Islam yang asli gitu. Islam-Islaman. PKI lah atau apalah. Tapi memang dari Islam sendiri juga tidak ada kategori katakan ketika ada pemilihan itu harus nyoblos A, B, C atau D, tidak ada ya. Dari sejarah Islam itu tidak ada pemilihan. Pemilihan umum tidak ada. Pemilihan umum yang kemudian menentukan ini pemimpin yang menjadi raja atau khalifah adalah Islam. Ya memang dulu kan Islam semua yang dari sebuah komunitas Islam kaum muslimin kemudian ada yang namanya khalifah pemimpin. Waktu itu begitu. Jadi kalau di dalam lingkungan heterogen, tiba-tiba kemudian Islam mendirikan sebuah negara di situ, kemudian ayo coblos Islam, tidak pernah ada sejarahnya. Jadi itu adalah sesuatu yang baru. Jadi kalau misalkan ada orang yang mengatakan gini, kenapa tidak meniru pada zaman Rasulullah? Zaman Rasulullah itu kan Nabi. Rasulullah itu juga seorang raja, istilahnya kan gitu, sultan, atau dalam zaman di zaman hari ini namanya presiden. Rasulullah itu presiden juga kan? Tapi kan Rasulullah setiap salah ada yang menegur langsung Allah, karena Al-Ma'sum. Nah, berbeda dengan saat ini kalau misalkan sama Islam kemudian yang menjadi pemimpin harus orang yang agamis misalnya, kalau tidak berarti hukumnya tidak baik atau tauhid gitu kan, ini juga tidak dibenarkan. Kenapa? Karena bukan seorang nabi juga gitu kan. Jadi pasti ada kehilafan, kesalahan dalam kebijakan dan sebagainya yang itu harus diluruskan. Artinya kalau dulu itu bedanya nabi dengan kita itu kan, nabi itu karena sudah maksum, ketika salah ada yang mengingatkan dari Allah kan begitu. Kalau sekarang kan mungkin tidak ada ya? Tidak ada sekarang. Walaupun itu, mohon maaf, itu dari golongan agamis itu? Ya tidak ada. Jadi agamis itu malah justru gini, dia itu tersandra dengan keyakinan dia kan seorang muslimin yang religius, tersandra dengan saya yang akan menjadi seorang khalifah. Pada pemaknaan surat Al-Baqarah 30 itu kan bukan berarti menjadi seorang presiden atau bukan berarti menjadi seorang raja, tapi di situ menjadi khalifah yang punya tanggung jawab untuk menghidupi, untuk menjaga, untuk melestarikan bumi dan seisinya. Dan itu pun juga tanggung jawab semua orang. Iya. Maka jadi kategori istilah khalifah di dalam Al-Quran itu bukan raja, bukan presiden, tapi pemimpin yang dimaksudkan untuk menjaga menjaga dunia dan seisinya itu berdasarkan dengan kodratnya dia seorang manusia. Jadi bukan merusak gitu, melestarikan ya. Nanti kalau ada buah mangga itu sebisa mungkin mangga itu bisa berbuah, jangan lantas habis ditinggal pergi gitu.
Terus kemudian kalau padi nggak ada ya kita tanam. Oke. Setelah tumbuh, setelah panen kita unduh, kemudian kita jual, kita makan kan itu. Jangan lantas kita nggak pernah tanam, nanti nggak pernah makan gitu. Nah ini menarik Mas Aldi. Jadi tentang bagaimana itu kita harus merawat bumi kan itu kan. Padahal sekarang Ustadz, mohon maaf, banyak kan dari kita itu ketika misalkan membangun rumah itu lupa dengan lingkungan sekitar. Misalkan pengairannya, makanya kan banyak jadi banjir itu. Atau bangunan-bangunan lain yang itu terkesan individualis, tidak menghiraukan dunia luar atau sosialnya, itu gimana Ustadz? Nah ini dia, mungkin saya, mungkin kita yang ada di sini para pemirsa MNC TV ya. Karena gini, saya sering melihat rumah baru, dari rumah baru itu harus lebih tinggi. Terus kemudian bangun lagi sebelahnya tinggi lagi. Terus Berbondong-bondong tuh ya. Teronggak gitu. Jadi semakin baru semakin tinggi. Akhirnya apa? Akhirnya di sini maksain untuk meninggikan rumah dan tidak memikirkan drainase. Istilahnya got ataupun apa? Calon air. Ya, pengairan itu tidak ada. Jadi selokannya tidak dibangun karena semakin tinggi kan selokannya semakin tinggi juga. Iya. Hanya tidak mengalir di sini dan terjadilah banjir. Dan ini kan sama dengan tidak melestarikan lingkungan dan itu egoistis. Maka kita harus tahu diri, kita hidup di mana, kita ada di sebuah lingkungan yang tentunya kita punya cinta terhadap lingkungan gitu. Cinta terhadap lingkungan berarti kita harus hormat kepada yang lebih dulu. Oh ini rumahnya kok ternyata kok pendek semua, izin dulu, saya mau bangun rumah gimana nih Pak RT atau Pak RW gitu. Jangan tinggi-tinggi gitu. Tapi kalau nggak tinggi kan ini investasi Pak, besok kan Bangun pasti lagi akan kan. lebih tinggi Dikenal lagi jalannya. Nah, ini dia. Jadi memang ada persoalan-persoalan yang agak rumit gitu kan. Iya, Dan itu iya. harus diselesaikan dengan pemerintah. Tetapi tentunya di dalam sebuah lingkungan daerah tertentu itu harus sudah ada ini apa? Ketentuan aturan bangunan gitu, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu. Ini lingkungan kita itu ada di daerah Demak, Sayung gitu kan. Genuk itu yang Dardowo itu kan. Iya. Itu sering saling bersaing untuk meninggikan rumah. Pengalaman kayaknya. Ya kan di daerah sini juga dekat Masjid Agung juga. Berarti secara otomatis itu semakin kesini kita sebagai manusia semakin egois atau gimana? Semakin egois. Berarti tidak khalifah dong? Tidak khalifah. Makanya dia khalifah tetapi belum sadar dengan identitas dia sebagai khalifah. Katakanlah mungkin yang punya rumah itu orangnya itu agamis, artinya rajin ibadah, kemudian juga sudah haji, itu gimana? Untuk apa rajin ibadah sementara dia masih khilaf? Contoh begini, dia rajin ibadah tapi tidak baik sama tetangga. Dia rajin ibadah tapi sama istri lupa. Dia rajin ibadah nggak pernah kasih nafkah anaknya. Itu kan berarti kan ibadahnya bagus tapi dia lupa dengan praktik-praktik yang harus diamalkan. Jadi hablum minallahnya itu oke, tapi hablum minannasnya itu enggak. Oke. Padahal itu juga termasuk ibadah. Gitu. Iya. Yang paling besar itu justru ibadah dengan hablum minannas. Atau juga kalau kebalikannya Tat, Gimana? hablum minannas oke, sosialnya oke, tapi secara vertikalnya itu juga enggak oke gimana? Itu dia. Makanya gini, orang lebih baik ya, saya katakan lebih baik hablum minallah dulu. Baru kemudian sadar diri untuk bisa hablum minannas. Daripada hablum minannas tapi belum ke hablum minallah, karena hablum minallah itu kan lebih sulit. Tapi tentunya kita harus bisa mengimbangkan antara hablum minallah dan hablum minannas. Kita mencintai Allah, kita sadar diri sebagai hamba Allah yang menjadi khalifah yang bisa menjaga kelestarian bumi. Tapi kita kadang belum bisa mempraktekannya. Mungkin karena kita terlalu egois tadi, memikirkan keluarga kita, memikirkan masa depan kita sendiri, tidak menghiraukan tetangga. Tetangga seperti itu biarlah. Saya umroh tiap tahun lah. Uang saya kok ngapain? Saya harus untuk mereka kan gitu. Uang saya yang bekerja, ini misalnya ini kan gambaran orang-orang yang dia tahunya itu adalah ketika dia punya uang banyak, dia langsung berangkat ke Baitullah. Tapi Rasulullah bilang, haji nih kita yang dibahas. Kalau sudah haji satu kali, kok besok mau haji lagi, kita pikirkan lingkungan kita dulu. Artinya diprioritaskan di lingkungan kita dulu sekitar. Karena sudah haji kan itu. Seandainya kita punya uang yang bisa untuk bekal di haji nanti, kita sumbangkanlah sedikit-sedikit untuk tetangga kita. Dihajikan mungkin ya tetangganya. Ya mungkin kalau hajinya susah kan, nunggu lama 22 tahun, paling tidak kita umrohkan. Atau kita ajak ziarah ke makam para wali misalnya. Atau rekreasi lah, ke Bali lah atau kemana, boleh. Tapi setidaknya kita bisa menghibur mereka, kemudian kita juga bisa membantu sekolah mereka, anaknya yang mungkin kurang
mampu kan, karena Ya, atau ke yatim piatu sekitar kita kan itu kan. itu lebih lebih tepat guna daripada kita memikirkan urusan kita sampai kita melupakan tentang lingkungan kita yang masih membutuhkan. Artinya kita harus punya tenggang rasa ya antara Tenggang rasa. sesama masyarakat Dan juga. cinta itu tadi. Nah, cinta. Tadi kata Mas Aldi itu gini, sebab Allah itu mencintai kita bisa mencintai orang lain. Betul. Itu gimana itu tadi? Iya. Allah itu membekali kita itu cinta. Cinta itu kan ada di sini. Kalau sakit juga ada di sini. Betul nggak? Sakit hati, Sakit hati. putus cinta, Tapi lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Iya, lebih baik nggak sakit gigi daripada sakit gigi. Karena kalau ada yang sakit gigi, orang ngomong seperti kita ini jengkel. Iya. Di belakang itu mungkin sakit gigi ada yang menurut gitu. Tapi kalau kita sudah bisa mengamalkan istilahnya hati kita ini adalah ada rasa cinta, maka ketemu orang senyum. Karena senyum itu kata Rasul ketika pesan sama Sayyidina Ali di dalam kitab Qasaidul Mustafa di karya Syekh Abdul Wahab Asy'arani, Rasulullah menyampaikan begini, senyumlah karena senyum itu adalah bernilai ibadah dan Allah tidak menyukai wajah semut. Semut itu gini, mencatat wajahnya gini, ditekuk itu kan. Iya. Itu orang tidak akan menganggap dia itu punya rasa sayang kepada lingkungan. Iya, artinya karena tidak punya senyum itu ya. Tidak ada punya senyum. Tapi kalau dia senyum, itu pasti dia, wah kok senyum ini, berarti orangnya humble ya. Enak diajak bicara ini, langsung ngobrol gitu. Sekalipun Kalau- senyumnya palsu mungkin. Walaupun palsu, betul. Itu kan minimal awalnya kita Iya. senyum. Daripada Mas Aldi gini, orang itu nggak mau nyapa gitu. Jangankan mau ngakrabi ya. Mas Aldi ngomong dia lari. Saya nggak ada yang deket tuh. Misalnya gitu. Iya, tapi kan kalau senyum terus kan jauh repot. Itu beda lagi kalau senyum, masa nggak ada orang senyum-senyum gitu. Oke, ini menarik ini Mas Aldi tentang bagaimana kita bisa toleransi gitu ya, toleransi kepada yang lain itu ya. Iya. Berarti kalau secara individu itu harus selesai dulu dengan diri kita sendiri Tad. Iya. Kita itu kadang kalah dengan kita sendiri. Gini, Mas Anies datang kepada Allah, melaksanakan sholat. Kan setiap hari kan 5 kali ya? Pernah 6 kali, 7 kali? Ya kalau ada sunahnya kan Ya, sholat tahajud. Ya, sholat duha. Tuhan. Misalkan sholat tahajud itu kan paling enak, karena kan kita lagi terbangun dari alam bawah sadar kita, kemudian kita itu sunyi gitu, sunyi sendiri, kemudian sholat. Kita tuh sampai nangis loh. iya. Kalau kita ingat masa lalu mungkin, atau ingat kegagalan kita, Ingat mantan gimana? teringat mantan, itu kan Ingat pasti masa nangis. lalu. Masa lalu aku, aduh, aku kok, ya Allah, jadi kan gitu. Seandainya aku tidak menemukan lagi seperti dia, maka saya tunggu jandanya, misalnya nih, itu boleh saja. Iya. Tapi jangan berharap ada perceraian. Itu dengan awal loh Tad. Iya, boleh. Ini kalau diijabah bahaya loh Tad. Nah itu dia, itu kan masuk dalam sunatullah. Nah, Tapi setidaknya kita kan nggak mendoakan ya Allah semoga suaminya meninggal dunia ya, gitu kan. Atau semoga bercerai kan enggak. Dan kita kan juga pastinya nggak akan menambah jumlah perceraian. Oke. Karena kemarin-kemarin kan banyak ini kejadian perceraian itu. Iya. sampai bangga itu Tad. Jadi udah cerai. Saya malah seneng ya. Iya. Di-share, diviralkan di aplikasi, di media sosial. Hai guys, saya sudah cerai gitu. Ini kan juga Itu fenomena apa Tad? Nah, ini Kan sampai cerai, berarti kan itu kan kalau di hadis kan cerai termasuk hal yang paling dibenci oleh Allah, walaupun dibolehkan ya Tad. bolehkan. Tapi kan dibenci oleh Allah. Padahal kalau Allah sudah tidak suka, walaupun itu tidak dosa, kan ridhonya jauh. Orang yang bercerai tanpa ada sebab yang pasti, mungkin karena sebabnya harta, mungkin karena curiga, itu nanti akan mendapatkan bendunya Allah. Bendu itu kebencian. Iya. Kalau sudah ada kebencian, maka untuk menggapai ridho itu susah. Pasti itu. Ridhonya Allah itu kan karena melihat orang-orang yang rajin beribadah pertama, kemudian dia bisa menjaga rumah tangganya dan tidak ada perceraian. Ini ridhonya pasti akan ada di situ. Makanya Rabbana hab lana min azwajina wa Dzurriyyatina dhurriyyatina qurrata qurrata a'yun. a'yun. Kan begitu. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadi di situ Allah sudah memberikan ini. Nih ridho satu ridho aja buat kamu sekeluarga. Karena kamu bisa mendidik, karena kamu bisa menjaga sesuai dengan firman-Ku kata Allah. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kalau kamu punya keluarga dan menjaga keluarga itu, maka kamu punya tugas yang namanya ku menjaganya, anfusakum wa ahlikum nar. Menjaga dari api neraka. Dan ini kan khalifah lagi. Nah, kita menjadi khalifahnya Allah di dunia.
untuk melestarikan yang ada. Melestarikan tuh bukan hanya adanya jeruk kita tanam, bukan itu Mas, tapi melestarikan keluarga, melestarikan keberlangsungan umat manusia. Artinya tugas atau tanggung jawab kita di dunia itu apa gitu ya? Iya. Bahkan yang Mas Aldi masih jomblo berarti ya birrul walidain pada orang tua. Iya. Kan Kalau begitu. seperti Mas Aldi tuh nggak usah nikah dulu, nggak apa-apa, misalnya aja gitu ya. Bahagiakan dulu ibu orang tua. Karena kan kalau dia sudah menikah mungkin kan lupa sama orang tuanya. Masa gitu Mas? Mungkin ya. Belum tentu. Nggak tahu. Ya memang belum tentu, tapi kita berharap yang sudah menikah, ya para kaula muda yang sudah menikah, tetap jangan lupa sama Orang tua. tuanya. Iya, iya. Walaupun gini, istri itu kan prioritas, karena keluarga kalau sudah mempunyai keluarga kan tanggung jawabnya seorang suami adalah istri. Begitu juga dengan istri, yang diikuti adalah suaminya, bukan lagi orang tuanya. Tetapi tidak lantas yang istri itu melupakan orang tuanya asli, karena katanya kan harus taat sama suami. Bukan berarti suami juga fokusnya kepada istri saja, karena bagaimanapun suami itu tetap milik ibunya. Maka harus saling kesepakatan. Iya. Jadi sebelum nikah itu ada perjanjian pranikah, tapi bukan pranikah harta gono gini bukan. Tapi pranikah bagaimana kita bisa taat sama suami, tetap baik sama orang tua, kemudian yang suami juga bagaimana baik atau tanggung jawab sama istri, tapi juga tetap taatin sama orang tua. Oke. Terutama Ini, ibu. ini kok tiba-tiba temanya jadi parenting gimana Mas? Nah, kan bahasnya juga tentang toleransi dan cinta. Gitu. Itu banyak sekali hari ini ya. Gini Mas Aldi, ada apa masalah apa sih dengan itu? Tadi kalau tentang toleransi atau tenggang rasa gitu Ustaz. Ya betul. Itu sebenarnya bagaimana sih kita membangun rasa itu? Karena kan kalau mungkin di kenyataannya itu agak sulit ya. Yaitu bagaimana kita kemudian membangun rasa itu, tenggang rasa, terus toleransi, terutama sih kalau di masyarakat sih. Kadang kan masyarakat sekarang kan itu individualis ya Ustaz. Kadang nggak pernah memperhatikan tetangganya gitu. Ya karena terlalu sibuk dengan urusan kerjaan, terutama kalau kerjanya siang, nanti pulangnya malam, paginya masih tidur, berangkatnya jam 11 misalnya seperti ini. Ada yang berangkat jam 11 juga ada gitu. Atau berangkatnya pagi jam 7, nggak pernah pulang, pulangnya nanti sore, malam harinya ada pengajian atau ada kegiatan di luar, sehingga lupa sama tetangga. Ini juga kadang sulit bagi kita. Saya sendiri juga begitu, teman. Bagaimana kita bisa membangun rasa kebersamaan dengan tetangga itu kalau pas ada event tertentu kita ngobrol. Misalnya pas waktu pagi sebelum ada kegiatan, mungkin waktu subuh kita bisa jalan-jalan jogging, bisa ketemu sama tetangga. Memang gini, egois itu adalah sesuatu yang sesuatu yang lumrah dimiliki oleh setiap manusia. Bahkan gini, dalam urusan rumah tangga, jadi sesama tetangga gitu ya, antar tetangga itu dia punya mobil, itu juga sama. Ketika mau parkir di depan ada tetangga yang nggak punya mobil, nanti kan seolah-olah kayaknya dia mobil, kayaknya parkir di jalan kan begitu. Padahal tidak, padahal karena nggak ada parkir gitu. Terus akhirnya dia harus bikin di sampingnya mungkin diatur seperti itu ya. Karena itu sifat dasar manusia itu memang pertama adalah pribadi, egois. Tetapi itu bisa dihilangkan dengan cara kita menyadari bahwa yang pertama kita adalah diciptakan Allah dari tanah yang sama, dari manusia yang sama, agama juga sama, atau mungkin yang berbeda juga nggak apa-apa kan. Yang penting kan sama-sama warga negara Indonesia, manusia warga negara Indonesia. Terus kita ingat masa lalu, bagaimana orang tua kita masa lalu ya, nenek moyang kita berjuang mati-matian untuk membela kemerdekaan Indonesia. Jadi sehingga kalau kita sudah sadar betul bahwa ini adalah negara milik bersama, maka kita akan bisa saling menjaga perasaan cinta ini. Cinta kan nggak harus mencintai langsung suka dalam hal pasangan itu bukan hanya begitu, tapi cinta terhadap sesama. Jadi lebih luas ya. Lebih luas. Tapi memang kita kadang-kadang juga harus lebih memperhati sih ya. Jadi cinta itu kepada sesama manusia atau cinta kepada seseorang yang kita khususkan. Karena ada kapasitas untuk itu. Jangan berarti terus kita mencintai semua orang. Atau cinta itu hanya sebatas umum saja. Tapi cinta itu harus ada yang individual dong.
Artinya ada prioritas tentang cinta itu. Misalkan dengan istri, dengan istri. anak. Kan yang punya istri, Ya, yang belum harus mencari. ya kan masih ada birrul walidain. Iya betul. Tapi kan itu ada batas usia juga ya. Tapi nggak ada batasnya. Oh ya ini saya ralat ya. Jadi nggak harus dikasih. Jadi kita itu nggak wajib menikah sebetulnya. Karena nikah itu sunnah. Tapi jangan benci nikah. Kalau kata Mas Aldi itu dibacanya tuh Santai. santai, santuy gitu. Itu santuy. Padahal nikah itu memang tidak wajib. Nikah itu sunnah. Hanya saja ya umurmu buat apa di dunia kalau nggak ada. Artinya kan banyak apa ya fadl atau keutamaan bagi orang yang menikah gitu kan, termasuk Banyak keutamaan. apa namanya memperbanyak keturunan. Nanti keturunan itu dididik dengan baik, kemudian jadi umat Islam yang Umat Islam yang mulia, kemudian yang menjadi orang-orang yang soleh yang nanti akan jadi pemimpin masa depan. Rasulullah juga bangga kan gitu kan ya. Enggak. Lah apa? Lah, kalau misalnya kita nggak punya keluarga, nanti apa yang kita banggakan? Investasi kita apa? Tapi kalau seandainya terpaksa Pak, kan banyak kejadian orang yang wafat kemudian belum menikah atau belum punya keturunan, maka investasinya apa? Ya sedekah jariyah. Kan ada 3 itu pilihan. Iya. Yang pertama apa? Yang pertama adalah anak Anak soleh. Anak soleh. Yang kedua Sedekah sedekah jariyah. jariyah. Nanti ilmunya bermanfaat. Oke. Kalau anak nggak ada ya yang penting kan punya karya. Iya. Mungkin Mas Anies punya karya tulisan yang tulisan itu bisa menginspirasi semua umat manusia. Maka itu kan sebuah ilmu jariyah. Iya, Ilmu artinya atau itu ilmu yang bermanfaat itu ya. Karena sedekah jariyah. Jadi Mas Anies setiap Jumat infak 5.000 itu kan jariyah. Kalau nggak ada anak nggak masalah. Tapi seandainya ada semua, alhamdulillah Lebih baik gitu ya. lebih baik. Oke. Tapi itu tidak wajib. Besok nikahnya di surga aja. Sama siapa Ustaz? Di sana yang dinikahkan apa? Ya kan? Ini kan betul. Jadi nikah itu apa ibadah yang ada di surga itu hanya ada satu, yaitu nikah. Lainnya tidak ada. Pernah dilakukan oleh Nabi Adam kan? Iya. Nabi Adam nggak sholat nggak apa, tapi ibadahnya itu nikah. Oke. Besok ada lagi, karena banyak jumlah yang udah wafat. Saya punya datanya yang belum nikah mati banyak. Tapi itu nanti ada Jangan diikuti ya. ibadah di surga, ada nikah itu juga. Ada. Jadi kalau di surga kita nanti nikah ada di sholat. dunia, Ya. kalau kita nikah di dunia berarti sama saja kita melakukan amalan surga juga ya. Iya betul, makanya kan surga dunia. Setelah menikah. Ya, artinya surga dunia nanti juga di akhirat ada surga yang benar gitu. Iya. Karena istilahnya surga dunia, maka para jomblo-yun dan jombloin nggak usah khawatir kalau nggak ada nikah di dunia, ya besok di akhirat akan dinikahkan di surga. Tapi kalau bisa ya kita cari di sini lah, musuh nggak ada tantangan hidup sih. Iya. Itu Mas Aldi. Iya. Kalau bisa di dunia harus menikah. Nanti Siap, kita siap. dapat surga dunia. Dan kita nanti dengan rumah tangga yang baik juga kelak mendapatkan surga di akhirat. Dan ada cerita di dunia Apa? untuk dunia. Di sana nanti kalau sudah di surga nanti akan ada cerita begini. Dulu waktu di dunia kita pernah berjuang bersama, naik sepeda bersama, makan sepiring berdua, minum kopi bertiga, nggak diminum kopinya. Monggo kalau diminum. Oh iya, nanti tak ketemu ya. Minum kopi bersama, kemudian makan bulangan bersama, jalan bersama, tidur bersama. Kan itu kisah. Sedih bersama, senang bersama. Berarti di surga nggak lupa itu kan? Tidak lupa. Masih ingat itu ya? Ingat semua. Ingat semua. Yang di neraka juga ingat semua kejelekan-kejelekan di dunia. Kalau tidak kan pasti kan menyesal ya, menyesal karena dulu berbuat. Iya, jadi ingat Masih masa ingat lalu, itu ya. waduh misal. Yang di surga juga akan mengingat masa-masa keindahan kebaikan di sana, di dunia. Maka dia akan, wah ini kita reuni yuk gitu kan. Juga bisa ketemu nggak di surga, nanti ketemu mantan bisa nggak? Bisa. Di sana kan nggak ada kesedihan. Mantan pun nggak akan bawa sedih. Tapi yang ada malah justru saling sapa. Kamu suka apa? Bagusan aku. Oke, Tat. Ini menarik, tapi sebelum lanjut kita cerita lanjut. Masjid Agung Jawa Tengah kini hadir dengan berbagai pelayanan dan fasilitas yang membanggakan. Berdiri di pusat bumi Jawa Tengah, masjid ini semakin kokoh menciarkan ajaran agama Islam, tidak hanya di kancah lokal dan nasional, tapi juga internasional. Mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat,
Masjid Agung Jawa Tengah mempersembahkan sebuah lokasi yang mengantarkan, lokasi yang membekali untuk ibadah yang suci, manasik haji dan umroh Masjid Agung Jawa Tengah. Dilengkapi replika bangunan Ka'bah, Bukit Safa dan Marwah, beserta area manasik yang luas, maka lokasi ini tepat untuk menjadi pilihan Anda melakukan proses manasik sebelum melaksanakan ibadah yang suci. Dengan 2 pintu gerbang utama, sistem keamanan yang sudah modern, area parkir yang luas semakin memudahkan Anda dalam beribadah maupun kenyamanan dan keamanan selama proses manasik berlangsung. Hal penting lainnya adalah kemudahan akses untuk penginapan Hotel Geraha Agung, akses oleh-oleh Semarangan dan Jawa Tengah, tempat beribadah yang nyaman, juga akses wisata kota Semarang untuk sekedar memanjakan mata, menikmati hamparan kota dari atas menara. Tentunya, ini semua demi pelayanan yang mengedepankan kepuasan Anda sebagai pelanggan. Dengan berbagai macam kelebihan tersebut, maka lokasi manasik di Masjid Agung Jawa Tengah layak menjadi pilihan Anda sebelum melaksanakan ibadah yang suci ataupun untuk proses pendidikan putra-putri kesayangan. Teman-teman Anda berada, kembali lagi bersama kami di acara ngopi ngaji online perkara Islam, masih bersama Ustadz Sholiqul Hadi dan Mas Aldi. Mas Aldi, jenengan ada sesuatu yang nanti mungkin disampaikan ke Ustadznya? Ya, tentang kembali lagi ya Ustadz ke tema kita ya, tentang bagaimana kita punya kepekaan sosial. Nah, kepekaan sosial ini kan nanti kaitannya sama toleransi dan tenggang rasa. Nah, kira-kira bagaimana saat ini itu kita punya sikap tenggang rasa dan toleransi, terutama karena kemajuan zaman ya, jadi media sosial dan apapun itu sekarang lagi marak-maraknya. Gimana Ustaz? Yang pertama, kemajuan teknologi yang tidak bisa kita hindari, pasti kita akan mengalami itu semua, pasti kita akan bertemu dengan kemajuan itu. Media sosial sekarang lagi marak-maraknya, setiap komentar, setiap statusnya seseorang itu menjadi ramai sekali. Bahkan dia mungkin belum begitu mengerti atau melupakan bahwasannya setiap individu itu punya kewajiban untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain dengan baik, menjadi orang yang toleran gitu. Menjaga perasaan orang. Menjaga perasaan orang. Toleran kan juga salah satunya menjaga perasaan orang lain. Tidak hanya sebatas masalah perbedaan agama, tapi juga perbedaan pendapat kita harus toleran. Di media sosial itu, terutama media aplikasi TikTok dan sebagainya, itu kan orang itu sekarang semua hampir ke sana. Media sosial yang sekarang lagi maju-majunya atau lagi ramai itu adalah di media sosial T tadi. Nah, orang itu mengupload gambar, video, status video ataupun gambar itu, kemudian bahkan ada filter-filter yang aneh itu, mereka dengan leluasa mengupload. Tapi komentarnya, orang-orang yang tidak sepakat, tidak sependapat itu langsung membabi buta. Kemudian menegur atau gimana dan sebagainya. Tapi biasanya orang-orang yang gitu itu adalah akun-akun yang anonim, yang tidak mewujudkan nama. Kalau saya kan ada namanya, saya tukang SHD misalkan gitu ya. Ini promosi nih. Ya, silakan di follow. Nanti saya follow back, tapi japri dulu ya. Misalnya kan gitu, nama saya kan asli. Itu saya nggak akan banyak bicara atau kita berdebat tidak seperti itu, karena yang pertama reputasi, yang kedua adalah kita sebagai sesama manusia yang harus menjaga perasaan orang lain. Jadi perbedaan pendapat ya bolehlah kita imbau. Kita nggak usah komentar di situ kemudian Pak Iyo gitu ya, kemarin sudah ditemukan ada kejadian yang luar biasa, itu seorang mantan santri, bukan mantan santri, dia seorang praktisi politik di partai salah satu organisasi besar di Indonesia dan menjadi wakil bupati, tertangkap basah misalkan itu. Kemudian orang-orang membabi buta itu. Habis hujan-hujanan atau gimana Pak tertangkap basah? Iya, kita hujan-hujanan juga. Hujan-hujanan di kamar mandi ya. Akhirnya apa yang terjadi ya, orang-orang kan terus mengomentari bupati kok gitu korupsi dan sebagainya, malah main perempuan dan sebagainya. Ini kan sesuatu yang tidak perlu. Biarkan itu ranah privasi. Karena ini sudah diselesaikan oleh pengadilan hukum ya. Artinya ada penegak hukum yang sudah berjalan. Kita tinggal ikut aja hasilnya kan gitu. Jangan kita malah menghakimi sekali ya. Ini kan kita nggak
memikirkan perasaan orang, bukan hanya yang pelakunya, tapi keluarga masing-masing. Ya. Setiap orang pasti punya kesalahan. Tapi maaf, dengan membuka seperti ini, bahkan mungkin kalau ada fatwa ya, yang komentar yang tidak baik, itu juga sama dosanya. Karena pertama membuat hati orang lain sakit, nggak memikirkan perasaannya dia. Kita nggak ada perasaan toleran kalau begitu. Padahal kita itu sebaiknya tuh jangan jadi orang yang membenci, terlalu benci kepada musuh kita. Jangan juga kita terlalu cinta kepada orang yang kita kasihi. Karena ketika kita kehilangan, kita nanti akan sakit hati. Kalau kita membenci, kalau kita jadinya sahabat, kita nanti jadi malu. Kamu dulu musuh saya, sekarang jadi teman saya kan gitu. Makanya yang standar saja ya, tengah-tengah itu ya. Moderat ya. Moderat. Karena Allah juga sudah mengatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi kita itu sudah ditakdirkan menjadi manusia yang sebaiknya kita moderat, tidak ke kanan ke kiri, tidak memihak kanan sana dan sini. Artinya kita harus stabil, seimbang, bisa mengimbangi setiap orang. Termasuk di dalam kita bersikap di media sosial, kita juga harus tengah-tengah lah, jangan terlalu Ekstrim ya. ekstrim. Apalagi Indonesia kan terkenal di dunia bahwa netizen Indonesia itu adalah netizen maha benar, yang paling kuat. Sehingga bahkan luar negeri pun setiap ada sindiran dari netizen Indonesia langsung klarifikasi. Ini gara-gara ada konser Coldplay juga karena netizen itu. Netizen juga. Kemarin kejadian itu, kalau saya pribadi jelas itu yang tidak sesuai dengan syariat ya. Jadi kalau ada dari pemirsa NCTV misalkan ingin bertanya, loh ini gimana? Kok ada khotib kok perempuan? Ini tidak ada dalam syariat. Apapun tidak dibenarkan. Istihsan pun tidak. Maslahatul mursalah pun juga tidak. Dalam hukum misalkan ada hujah 4, Al-Quran, Al-Hadis, Ijma dan Qiyas, udah itu aja. Bahkan ketika ada yang kelima yaitu berupa istihsan, itu pun juga tidak termasuk istihsan. Maslahatul mursalah juga tidak. Apalagi yang 4 ini itu jelas sangat jauh, sehingga jangan dilakukan. Kalau misalkan ada yang mohon maaf alumni sana, ya silakan benahilah. Kita harus belajar lebih. Artinya kan Islam itu ada ajaran yang memang harus dijaga dengan baik, tidak boleh dibuat-buat itu ya. Tidak boleh dibuat. Dan itu bisa viral karena netizen juga. Terus kemudian ada komentar jelek-jelek gitu. Nggak kasih solusi tapi malah kata-katain. Oh sesat namanya. Ya memang, tapi nggak usah diucapkan. Gitu. Kita sedengan aja lah, tengah-tengah. Sebaiknya kita jangan mengikuti ini, kita cukup kan. Atau teman-teman yang baca ini atau yang melihat postingan ini tolong jangan diikuti karena ini adalah sesuatu yang tidak. Gimana sikap kita ketika melihat tadi medsos dengan tadi gaya kebencian yang sudah marah itu, bagaimana kita menyikapi itu? Apakah tetap ikut atau kan ada sebagian orang itu gara-gara itu kemudian nonaktif medsos, entah Facebook, TikTok macam-macam. Iya. Ada juga tetap masih aktif tapi menjaga itu. Iya. Nah, gimana menurut Ustaz? Yang paling pas untuk kita seperti apa? Kalau yang punya akun, akunnya negatif misalkan sudah terlanjur tersebar, mungkin dia punya masalah ya di luar, kemudian akun dia diserang oleh netizen, kemudian menonaktifkan komentar kan ada itu. Itu bagus, saya salut. Kenapa? Karena mengurangi dosa mereka. Kan nggak bisa komen. Terus kemudian memprivatkan akun. Jadi orang mau follow bisa, mau follow itu harus melalui izin dulu dan tidak bisa melihat videonya karena privat. Entah itu akun TikTok ataupun akun yang lain. Terus bagi yang kita misalkan melihat hal negatif kepada orang, misalkan si A melakukan hal yang negatif, kemudian kita mengomentari dengan komentar yang kurang baik, mendingan cek. Tapi kalau misalkan ini kan salah, terus orang-orang mau benci semua, saya ikut benci ya? Wah sebaiknya jangan gitu benci. Nah kita netralkan aja dalam komentar itu. Ya sebaiknya kita jangan mengadili lah. Ini kan sama-sama warga negara Indonesia. Kalau memang ini yang dianggap salah, ya kita jangan ikut. Kalau ini dianggap benar, ya tidak mungkin benar juga gitu. Jadi sebaiknya teman-teman jangan ikut ya. Ikut. Harus itu ya. Gitu. Karena gini, kita tuh sama dengan melabeli hal-hal yang negatif kepada orang. Bagaimana? Wala tamyizu anfusakum wala tanabadu bil alqab. Isalismul fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Jadi kita sebaiknya jangan menjelek-jelekan atau sampai memvonis dan sebagainya. Kita seolah sekalipun itu non muslim. Kenapa? Karena ya
kita berbicara akhlaknya, Oke. bukan masalah agamanya. Tapi kalau misalkan mereka sudah menentang agama kita, misalkan sholat, Islam jangan sholat sini, nah kita boleh dong kita. Iya, Tetapi iya. kalau nggak ada mengganggu kita ibadah, kita nggak pernah terganggu, ya kita jangan musik ibadah mereka kan. Ya, Tapi karena kalau misalnya masalah sosial, wah ini kan dia tentang kegiatan dengan orang lain ternyata orang baik, kita kemudian ya kita jangan sampai kita menjatuhkan mereka. Gini, di media sosial itu adalah dosa yang paling mudah dilakukan itu adalah ketika orang menjelek-jelekkan orang lain di media sosial. Sekalipun Itu tidak dosanya kenal. apalagi tidak kenal. Iya. Makanya aneh gitu. Jadi ketika kok kita itu tidak kenal sama seseorang itu, kemudian kita ngata-ngatain di dalam status kita, bahkan kita mengupload fotonya atau videonya, ini kan dosanya dua. Mau fitnah, bisa jadi fitnah kan kalau itu Iya, tidak iya. benar. Kalaupun itu benar, kita dosa karena aib orang lain kita sebar. Oke, Jadi ya, gini, ya. itu benar tapi aib kita nyebarkan, kita tetap dosa. Tapi kalau itu salah, yang pertama kita nyebar aib, yang kedua kita mau fitnah. Mungkin kemudian kembali ke diri kita sendiri ya. Kalau kita seperti itu kan juga tidak mau kan diperlakukan seperti Mungkin itu. Mas Andi pernah baca atau ya sudah sering baca, cuma mungkin nggak begitu perhatian di dalam surat Al-Isra. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Ya kan? Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang lain, justru itu sebetulnya kita tuh ingin berbuat baik kepada kita sendiri. Ujung-ujungnya, kalau kita berbuat buruk kepada orang lain, maka itu akan berimbas kepada kita sendiri. Ini quote ya, tapi sudah dicantumkan di dalam Al-Quran. Itu Al-Quran. Jadi kalau kita berbuat baik, nanti juga akan kembali kepada kita Kepada baiknya. kita sendiri. Iya. Pun sebaliknya. Begitu juga sebaliknya. Dan itu kalau ada orang bikin quote seperti itu tuh Quran. Gitu. Cuma mungkin dia nggak mencantumkan ayatnya. Iya. Itu surat Al-Isra. Artinya kalau kita sampai, oh ini kan salah Pak, saya harus meng-share supaya tujuan saya itu adalah untuk mengedukasi supaya tidak dilakukan. Kan sama membuka, ngapain? Kita bikin aja, bikin konten sendiri yang mendidik. Kita bikin acara sendirilah, mungkin kita bikin video pendek tentang amal misalnya. Ya itu boleh, tapi jangan kita menghakimi orang lain. Ini kita tidak menjaga perasaan dia. Ya. Itu kita nggak toleran. Tidak toleran di media sosial. Jadi media sosial tidak lantas bebas seperti itu, karena kita diberi kebebasan untuk berargumentasi, tapi kita juga punya etika yang perlu kita jaga adalah menjaga perasaan orang lain. Kita tahu kita tidak sendirian di sini, dunia milik bersama. Jangan kita malah semakin membabi buta, menghabisi, menjatuhkan, kan masih uralnya sudah hancur, tambah hancur kita yang termasuk orang hancur kan itu, dan kita tambah dosa. Gitu kan? Oke. Ya. Mas Aldi mungkin punya masalah apa Mas? Kok tadi mikir apa Mas? Kalau saya lihat sepertinya ada sesuatu yang ditutupi. Ya kalau dibuka semua kan tidak boleh. Oke, Tat, ini ada istilah kan di Islam itu ada ukhuwah basariyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah watoniyah, kan tadi kaitannya dengan bagaimana kita bisa toleransi dengan sesama. Itu bagaimana? Artinya itu memang ada ajarannya di Islam atau memang itu karena ulama atau makalah-makalah yang dibuat oleh para ulama? Di dalam Al-Quran itu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Coba disebutkan di situ ada nggak wa'tasimu bihablillahi jami'an Wala wa la tafarraqu, tapi di situ ada nggak yang mengatakan hanya untuk orang Islam? Tidak ada. Itu pertama. Terus kemudian Rasulullah ketika berhijrah, di situ Rasulullah juga menandatangani yang namanya piagam Madinah. Ini kan berarti watoniyah. Maksudnya juga masuk di situ karena perbedaan agama nggak masalah. Jadi Orang sesama yang- manusia itu sesama ya. manusia. Jadi sebetulnya sudah diajarkan Islam, bukan hanya sekedar makalah. Makalah itu kan melengkapi atau memanifestasikan, istilahnya apa? Menginterpretasi dari Al-Quran dan hadis. dalil gitu ya. Menginterpretasikan yang kemudian disampaikan kepada seluruh umat manusia, bahwa ini loh Islam itu adalah mengajari kepada kita insaniyah, bersyariah dan watoniyah. Jadi uwah-uwah inilah yang kemudian menjadi dasar terwujudnya negara republik ataupun negara kesatuan yang di situ berasaskan bukan kepada Islam tetapi untuk adat budaya, yaitu Pancasila kan kalau di Indonesia, tapi di situ membebaskan semua pemeluk agama ibadah semaksimal mungkin sesuai dengan ajaran agamanya masing-masing dalam pasal undang-undang dasar. Yang penting jangan sampai kita melarang agama lain untuk beribadah gitu ya. Jadi Indonesia itu bagi saya pribadi ya, mungkin para
pemirsa juga akan sependapat. Insan apa insannya juga sudah ada, Basyariah juga sudah ada di sini, waktunya juga sudah ada. Karena di dalam kabinet itu kan nggak semua Islam. Ya. Terbukti ketika Kak Jenengan kan aktif di medsos ya. Iya. Itu ada para biksu yang dari Thailand ke Borobudur itu kan diterima oleh masyarakat kita. Padahal yang foto, yang ikut video itu orang-orang Islam. Iya. Artinya kan itu sebagai bentuk toleransi kita kepada agama lain gitu ya. Ya, jadi artinya Indonesia itu sudah lengkap itu. Jadi betul-betul ukhuwahnya itu sudah lengkap. Kalau ada yang mengatakan itu kafir kemudian harus ini gimana? Nah, itu dia. Saya tuh sering melihat juga fenomena-fenomena seperti itu karena orang lain juga menganggap ini kan malah justru akan memarginalkan Islam. Ada orang yang ingin memeluk Islam jadi takut gara-gara Tadi ya di ini ya. orang ya itu. Tapi sebenarnya gini, kafir itu kan, saya sedikit meluruskan, kafir itu bukan kata kasar. Kafir itu kata mesra. Bukan kata mesra dalam artian cinta itu bukan, tapi kata yang tidak kasar, kata halus untuk panggilan kepada non-muslim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya kan? Ada kata ya ayyuhal kafirun itu ya. Ya ayyuhal itu kan kata-kata, itu kan panggilan untuk sesuatu yang tidak dibenci kan? Iya. Ya kan? Jadi enggak Atau panggilan mesra itu ya. ya wahai. Kalau bahasa Indonesia kan wahai. Jadi wahai orang-orang yang kafir yang tidak Islam. Tapi menjadi negatif gara-gara sesama muslim Saling. kafir. Ya. Konotasinya negatif jadi. Padahal kan kafir itu sebenarnya dalam kamus besar juga itu kan orang yang berbeda dari ajaran tertentu kan gitu. Atau mungkin dari kata apa arti katanya itu kan menutupi. Menutupi. Iya. Orang yang tertutupi hidayah. Bukan orang yang kadal atau apa bukan. Jadi istilahnya kata-kata baik. Orang yang sedang tertutupi. Orang yang sedang tidak mendapat hidayah. Maka itu Termasuk petani juga kafir ya Tete? Karena menutupi tanah dengan tanaman tuh. itu kafir. Jadi gini loh. Jadi kafir itu kata yang bagus sebetulnya. Bukan kasar. Misalkan Mas Aldi itu lagi senang sama orang itu, kemudian nggak ngaku itu termasuk kafir nggak? Ya termasuk kafir. Kalau menurut bahasanya gitu loh. Tapi karena negatif tadi sehingga menjadi kasar. Oke. Orang non muslim bahkan non muslim itu kalau dipanggil kafir pun juga nggak suka gitu. Iya. Kok Anda panggil saya kafir? Karena terbiasa dengan tadi kata-kata yang mungkin tidak berkenan itu ya bagi mereka. Karena melihat tradisinya sesama Iya, muslim iya. dan begitu terus yang Islam tadi marah, kamu jangan mengkafirkan saya. Sehingga yang non muslim lihat oh ternyata mengkafirkan itu jelek gitu kan padahal dia nggak tahu bahasa Arab kan gitu. Itu. Makanya dan itu pengaruh kemudian influencer yang sangat mudah ditiru oleh orang-orang itu karena sudah tersebar di media sosial. Karena sudah nyebar kemudian kita terprovokasi gitu ya. Ya. Biar kita nggak mudah terprovokasi, biar kita tetap fokus dengan tujuan kita tadi ya, medsos itu untuk berbuat baik itu gimana? Ya gini, kita kan sudah dewasa, Ya. kita sudah memayis jauh kan, memayis kan bisa membedakan mana yang baik mana yang Buruk. Kalau kita sudah lebih dewasa kemudian juga apalagi memayis banget lah, berarti kita ngapain capek-capek harus memikirkan urusan orang lain. Karena gini, kalau kita semakin sibuk ngurusi dulu waktu kasus Sambo itu kan kita sibuk ngurusi Sambo. Iya. Akhirnya pakai statement yang negatif gitu kan kepada Sambo. Kan kita jadi fokusnya di situ. Padahal kita punya waktu produktif loh. Iya. Bisa nulis satu paragraf, Bisa nulis. kemudian bisa bisa tambah wiridnya, zikirnya. Tapi akhirnya kita mau tentang di HP. Bahkan di dunia itu dosa terbesar loh, pemakai media sosial. Nomor satu. Hebat kita. Maksudnya hebat dalam memakai media sosial. Ini kemarin tuh gara-gara itu Mas Aldi itu sampai uninstall TikToknya itu. Oh gitu. Nah, gara-gara mungkin tadi takut kena dosa besar mungkin ya. Oh, tapi nggak usah terus begitu. Jadi nggak lantas media sosial kemudian dihapus semua nggak usah. Nanti kita kuper. Tapi buat lagi ya Ustaz? Buat lagi, pasti buat lagi. Kalau kita sampai membuat, wah ini tak hapus semua biar saya nggak ikut-ikutan tercemar dengan mereka, itu nanti kita malah ketinggalan. Kita tetap imbangi. Tapi gini, Muntat, kita potong dulu. Mas Aldi dulu kenapa kok di uninstall itu alasannya apa? Alasannya karena menurut saya sih TikTok itu sendiri ya. Waktu itu memang udah kayak toksik sih gitu. Jadi kayak akhirnya mempengaruhi pikiran dan jiwa saya gitu loh Ustaz. Akhirnya ya wis diuninstall dulu lah. Karena dunia lagi pusing-pusingnya kok ada TikTok. Berarti mengalami ikut-ikutan. Ya, karena aku merasa
kok aku mengikuti keramaian gitu loh. Aku pengen punya gampangnya idealisme sendiri. Nah, idealisme sendiri nih Ustaz. Kira-kira gimana? Boleh enggak kalau kita punya idealisme tertentu? Itu Tapi nanti kalau bukan arahnya ke egois, Tad. Nah, Gini. gimana? Idealis sama egois itu beda loh. Oh, beda. Kalau egois itu cenderung negatif. Kalau idealis itu adalah dia akan melahirkan sesuatu yang baru. Yang baru itu yang bisa diterima gitu. Idealis itu begitu, tapi kalau egois itu kan masa bodoh. Saya, Anda ngapain? Jadi kalau orang, Pak, saya tidak mau install aplikasi ini, itu bukan egois. Itu idealisnya dia. Ya itu idealis dia. Artinya dia punya prinsip tentang prinsip. media sosial. Ya tentang media sosial. Tapi kalau idealis seperti itu kan, dia tuh juga harus punya ini. Namanya idealis kan, dia punya pandangan yang lebih baik. Iya. Saya punya sesuatu yang lebih baik, menurut saya. Artinya lebih baik menurut dia. Menurut saya, Oke. menurut dia. Kemudian dia cerminkan apa? Dituliskan di dalam sebuah tulisan. Nah setelah itu baru diberikan kepada umum. Saya tuh ingin menulis seperti ini, bahwa media sosial tidak semua baik. Itu sesuatu yang baik. Tujuannya adalah sebetulnya untuk menjaga. Iya. Walaupun tidak ikut arus, artinya tidak kuper tadi. Nggak apa-apa, Tad. Kalau idealis itu bukan berarti kuper. Dia Jadi fokus terhadap dirinya. Dia pernah mengalami yang lain, yang kemudian dia meninggalkan itu, kemudian dia punya cara untuk memecahkannya sendiri dan membuat solusi untuk orang lain yang hampir sama seperti Oke. dia. Orang yang awalnya ikutan arus karena dia punya sesuatu yang idealis yang kemudian bisa disampaikan ke mereka, barulah mereka itu oh ternyata sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mas Aldi. Itu sesuatu yang idealis. Bukan idealis itu cuma diem terus di kamar. Iya. Itu bukan idealis. Ya, artinya untuk pribadinya itu ada belajar itu ya. Belajar kemudian ada yang dilahirkan. Ada yang dilahirkan di itu untuk orang lain. Tapi kenapa nih Mas Aldi? Terus habis itu nginstal lagi itu alasannya apa? Karena yang nginstal lagi biar sebenarnya lebih clear sih Ustaz. Jadi kan mesti kan ulang dari awal kan. Iya. Jadi yang di situ Artinya ya. itu buat akun baru gitu. Iya. Jadi gini, kalau saya boleh bicara ya, ketika nginstal ulang atau nginstal lagi itu kan karena dia dari idealis tadi kemudian dia menemukan jawaban. Ternyata nggak harus menghapus. Iya. Ya kan? Dia punya ide, dia punya pendapat. Ternyata saya tuh nggak harus menghapus aplikasi itu. Yang penting dijaga saja biar tidak terpengaruh terhadap hal Dari negatif. idealis itulah kemudian dia akan menginstal ulang. Dan ketika menginstal itu bukan berarti dia ikut arus lagi, bukan. Tapi itu berawal dari Sudah ada benteng gitu ya. Punya ada sesuatu yang baru ya Ustaz. Oke. Terus sekarang sudah nggak dihapus lagi. Nggak. sudah ada berapa followernya? Lebih banyak Ustaz kayaknya. Kang SED ya. Oh iya, Kang SD. Nanti di follow mungkin. Oke, ini menarik Tad. Tapi kita ini Tad, tentang kembali ke toleransi ya. Tadi kan sudah banyak toleransi antar sesama manusia, antar agama lain, kemudian antar sesama Muslim itu ya. Ya. Itu apakah hanya berlaku di dunia atau nanti di akhirat juga ada hal itu? Kalau yang sesama muslim pasti sampai di akhirat. Itu berkelanjutan sampai akhirat. Berkelanjutan. Oke, yang Jadi, lainnya. yang pertemanan kita akan digabungkan dengan pertemanan nanti yang akan di surga. Jadi orang yang di dunia itu soleh-soleh, kita berkumpul dengan orang soleh, maka di akhirat akan bersamakan. Termasuk kita nggak pernah ketemu Nabi, tapi karena kita selalu ikut majlis Nabi, kita sholawat, pasti kita akan bersama Nabi. Kenapa? Karena di saat kita melaksanakan majlisan soal sholawat itu Nabi hadir. Kita nggak bisa lihat. Ada yang kasyaf, yang sudah kasyaf betul bisa melihat Nabi hadir. Tapi kalau kita awam itu nggak bisa. Nah, tapi di sana akan bersama. Termasuk nanti dengan para sahabat yang selalu kita sebut. Pertama pada saat salat Jumat itu kan khotib menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu kan. Berarti di dunia ini apapun yang kita sebut termasuk para leluhur itu nanti juga kita akan ketemu Yang sejalur, yang jalur. yang sesama kita. Tapi kalau misalnya tidak sejalur ya itu kan namanya juga kuncinya udah beda kan. Misalkan nih contoh orang ziarah itu kan sering nyebut wali-wali itu Bisa bersama. bisa bersama ya. Bersama. Karena beliau kan hadir sebetulnya. Karena kan bal ahyaun walakin la yashurun. Beliau itu sebetulnya hidup gitu. Tapi dalam dimensi yang berbeda. Kalau kita kan mati ya matilah gitu. Yeah. Kita bukan orang siapa-siapa. Tapi kalau beliau itu hadir bisa melihat. Ya walaupun kita nggak bisa melihat. Walaupun kita nggak bisa. Ya itu kalau sama Muslim. Sesama Muslim. Kemudian sesama manusia, tapi Sesama- beda Nah, keyakinan. Allah itu kan punya surga dan neraka. Nah, surga itu ternyata untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu kriterianya salah satunya syaratnya harus Islam. Islam. Karena kan kunci surga itu la ilaha illallah.
Ketika dia sudah Islam kemudian dia bertakwa masuk surga. Lah bagaimana dia bisa bertakwa orang tidak Islam? Menurut Islam. Iya. Jadi kalau misalkan saya kan sudah orang baik, saya tidak melakukan kriminal, tapi saya non muslim, bisa nggak saya masuk surga? Juga rajin sedekah, rajin itu. Iya. Bisa nggak masuk surga? Nggak bisa. Tapi masuk surga mereka kan kita nggak tahu juga gitu. Apakah mereka punya surga atau tidak? Tapi kalau kita yakin bahwa orang yang iman yang bertakwa dia masuk surga dan surganya itu Allah sudah sediakan. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar, kan jelas. Iya. Nah, kalau misalkan di dalam surat Al-Baqarah juga apa coba? Jadi innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ini menurut normativitas kita. Jadi dia selamanya di neraka. Selamanya loh, khalidina fiha, tapi tidak abada. Oh, tidak abada. Tidak abada. Ya kan? Kan namanya innal ladzina kafaru min ahli kitab juga kan. Tapi fi nari jahannam khalidina. Kalau kita jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Kalau kita abada. Abada. Kalau mereka nggak abada. Di nerakanya? Di nerakanya nggak abada. Jadi ada kemungkinan juga masuk Ada kemungkinan. walaupun tidak Islam. Mungkin saja kan kita nggak tahu. Allah kan punya sifat jaiz. Fi'il kulli mungkinin angkar bukan kita nggak tahu. Terserah Allah gitu ya. Iya, sesuai dengan kaidah, sesuai dengan normativitas hukum. Jelas non muslim tidak akan Masuk surga. itu sebuah statuta Islam. Tapi Allah punya sifat jaiz yang tidak bisa diganggu-gugat oleh kita. Maka terserah Allah. Makanya kan kalau di Islam itu kan tidak boleh tadi ya ketika kita itu menikah dengan agama lain itu. Tidak boleh kan hari ini. Ya kan karena tadi ya mungkin di surga nggak bisa ketemu gitu ya. Bisa ketemu lah. Ini apa ada rencana untuk nikah dengan Musa? Kemarin Mas Aldi itu bilang gitu. Oh, mungkin Diislamkan dulu mungkin ya. Oh, mungkin betul ya. Kalau itu boleh. Atau mungkin kan punya suasana baru. Model ini juga gagal, model itu gagal lagi, gagal mana gitu. Yang penting ini ada orang non muslim diislamkan kemudian dinikah gitu ya. Boleh. Saya setuju itu malah pahala itu. Artinya biar nanti juga di surga ketemu, di akhirat juga ketemu. Oke, karena waktu sudah habis Ustaz, mungkin ada pesan-pesan buat netizen, buat pemirsa Masjid TV tentang ngopi kita malam ini, monggo. Tentang toleransi tadi ya. Tentang toleransi ya. Para pemirsa MAJT TV dan para penggemar ngopi dimanapun Anda berada, saya sebetulnya ini berpesan untuk saya sendiri juga dan kepada seluruh yang hadir di sini dan para kru dan para host dan co-host yang keren-keren ini, Mas Aldi, Mas Anis, dan kepada seluruh para penggemar kopi, bahwa kita itu hidup di dunia kan tidak sendirian. Kita membutuhkan mereka. Kita mau makan sendiri, tapi ketika mau bangun rumah kadang kita bolehlah minta bantuan orang lain. Artinya kita memang betul-betul makhluk sosial yang tidak bisa sendirian. Kita pasti membutuhkan orang lain. Oleh karenanya, jangan sampai kita merasa paling baik, paling benar, sehingga kita kadang punya sifat yang egois yang muncul, yang kita memberhentikan mereka. Jadi tidak perlu ada mereka, tidak perlu menghormati mereka. Ngapain saya juga bisa hidup sendiri? Tidak benar, karena kita pasti membutuhkan. Bahkan kalau kita wafat pun, kita pasti akan butuh orang lain. Tidak mungkin kita bisa memakamkan kita sendiri. Artinya, persahabatan, persatuan, dan terutama adalah perasaan dari dalam diri kita, yaitu rasa cinta kepada sama manusia, khususnya kepada sama muslim, dan terlebih kepada keluarga kita. Jadi kita pertama jangan egois, kita tetap membutuhkan orang lain, kita punya kekaan sosial harus, dan juga kita juga menjadi orang yang punya sifat toleran terhadap semua umat, termasuk umat yang bukan Islam. Dan tidak hanya itu, online pun juga kita harus punya sifat toleran, terutama media sosial ya, yang kita sudah akrab dengan dunia itu, maka jangan sampai kita justru terjebak dengan kesalahan atau kejahatan-kejahatan dengan menghakimi orang lain, gitu, kemudian menghukum orang lain dan dengan kata-kata yang kasar dan sebagainya. Sebaiknya kita hormati mereka, kita punya cara yang lebih baik dan lebih santun, menjadi orang yang toleran baik di dunia nyata maupun dunia maya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mbak Bidik kecantilan awat, sangat dan sedih. Semoga bermanfaat. Amin. Pak Taufik ngagem kopiah wabillahi taufiq wal hidayah. Tidak jelas ning ada kelompok menawi lepat dengan panopo. Allahumma waffiq ila ul thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz atas tawahannya, ilmunya Mas Aldi. Jangan lupa besok tetap
temenin ngopi walaupun lagi Siap. hujan ya. Siap. Para pemirsa Ngopi TV, para penonton yang benar-benar berada, demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.